warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, dan juga yang terhormat Bapak Asper PKPH Kabuharan bersama timnya yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf dan perangkatnya yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Babikam Dikmas yang saya hormati. Yang saya hormati yaitu narasumber, yaitu sosialisasi perhutanan sosial bersama Ketua LMDH Desa Banyuglugur yang saya hormati, dan juga para bapak undangan jugenan sang ibu, para pesanggem yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat iman sareng nikmat sehat, sehingga hadir di tempat Balai Desa Banyuglugur, yaitu dengan acara sosialisasi perhutanan sosial KTH Banyuglugur Makmur. Untuk selawat berserta salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kearifan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menuntun kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, yakni dengan adanya agama Islam. Untuk menyikat waktu, saya membacakan susunan acara, yaitu yang pertama yaitu pembacaan doa diganti dengan pembacaan selawat nariyah sebanyak 3 kali. Yang nomor 2 yaitu sambutan kepala desa, dilanjutkan sambutan BKPH Bapak Asper Kabuharan. Yang terakhir yaitu sambutan Bapak Camat atau yang mewakili sekaligus membuka acara sosialisasi LMDH dan KTH. Dan untuk yang, karena di acara ini ada dua season, yaitu untuk sesi yang kedua yaitu pemandu Pak Dwi Toto Situbondo, yang pertama sosialisasi KTH dan PS perhutanan sosial. Untuk narasumber yaitu yang pertama penjelasan KUBS Bapak Dwi Toto, yang kedua yaitu teknik KTH Bapak Jarno, yang ketiga yaitu penjelasan pos bakum yang dari Situbondo, yang terakhir yaitu tanya jawab. Demikian acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan pembacaan selawat nariyah sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan acara ini diberi ridho oleh Allah dan syafaat baginda Rasul, sekaligus diberi kelancaran. Amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat saya haturkan. Mohon maaf Pak, misi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus KUPS Kabupaten Situbondo, yang kami hormati Pokja PPS dari pusat, yang kami hormati Bapak Aspar Kabuaran, dan juga yang kami hormati pada Bapak Camat Banyuglugur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Banyuglugur, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Banyuglugur, yang kami hormati Bapak Ketua PPD Desa Banyuglugur, dan juga yang kami hormati Ketua LHMDH Banyuglugur, dan juga seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah, hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir mengikuti acara dalam rangka yaitu sosialisasi perhutanan sosial KTH Banyuglugur Makmur. Dalam acara hari ini kami selaku PT Kepala Desa Banyuglugur berterima kasih kepada dinas yang terkait karena telah mengadakan musyawarah tentang sosialisasi perhutanan ini. Dan kami mohon kepada dinas yang terkait, kepada pengurus KUPS dan juga Pokja PPS dari pusat, dan juga kepada Bapak Aspar Kabuaran untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kami tentang acara pagi hari ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami selaku PT Kepala Desa Banyuglugur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Kepala Desa. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak BKPH Kabupaten Bapak Aspar
waktu dan tempat saya haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kabuaran, atau dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekcam. Yang terhormat Bapak Muspika dari Polsek, dari Denramil. Yang kami hormati tim narasumber yang dari KUPS Kabupaten Situbondo, yang paling kami hormati pula Bapak PLT Kepala Desa Banyuglugur, kemudian Bapak-bapak hadirin, para petani hutan yang kami hormati, dan seluruh undangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara sosialisasi perhutanan sosial. Untuk itu kami selaku pemangku wilayah hutan yang dipercaya oleh pemerintah sangat berterima kasih dalam sosialisasi ini, dalam penyampaian materi nanti, karena dalam pengelolaan kawasan hutan ini kita harus tetap mengikuti regulasi yang ada. Sampai saat ini yang namanya perhutanan sosial itu, bahkan Pokja PPS itu sudah berakhir sebenarnya, sehingga ada regulasi baru yang sampai saat ini juga belum final. SK-nya sudah ada tapi lokasinya belum ada penetapan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Jadi mohon bapak-bapak untuk menyikapi hal ini bersabar. Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya kawasan hutan ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak. Jangan ada janji-janji terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Karena kita harus mematuhi ini merupakan kawasan hutan negara yang diberi peluang kepada masyarakat untuk mengerjakan. Jadi hak penggunaan, bukan memiliki nantinya. Jadi mungkin cuman itu yang kami bisa sampaikan. Lebih kurangnya hanya satu, kepada pengundang yang perlu kami kritik, bahwa setahu kami pesanggem yang melakukan aktivitas di hutan bukan hanya segini. Kalau saya tidak salah kurang lebih 300 kepala keluarga. Sementara yang diundang ini cuman segelintir. Itu yang kami sampaikan. Jadi kalau memang kita mau bersosialisasi, jangan kita pilih-pilih kasih. Kita harus semuanya lah. Jadi kita di sini ada saling keterbukaan. Jangan nanti hasilnya Bapak di sini yang didengar disampaikan ke sana tidak sesuai, tidak sama. Karena biasanya ada pepatah mengatakan kalau nitip uang, insya Allah jangan harap nambah, kurang bisa jadi. Tapi kalau nitip omongan, jangan harap kurang, lebih pasti. Nah, gitu.
Jadi itu kritik untuk LMDH. Jadi kalau lain kali melakukan sosialisasi atau perkumpulan, sebaiknya itu semua diundang. Jadi supaya sama-sama tahu, sama-sama dengar apa penjelasan. Karena tidak gampang mengumpulkan seperti ini. Bapak-bapak begitu sibuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak BKPH Asper Kabuharan. Mudah-mudahan ini untuk menambah pengetahuan kami beserta pesanggem Desa Banyuglugur. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Secam, sekaligus pembukaan sosialisasi LMDH dan KTH. Waktu dan tempat saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sampil ardi wa la fis sami wa huwa samiul alim. Yang saya hormati Saudara PLT Kepala Desa Banyuglugur, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang dalam hal ini dihadiri oleh Babin Kamtibmas Desa Banyuglugur, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Banyuglugur yang saat ini dihadiri oleh Babinsa Desa Banyuglugur, yang saya hormati Bapak Asper, kemudian Saudara Perangkat Desa, Saudara Ketua LMDH, kemudian yang saya hormati saudara narasumber yang kebetulan juga sahabat saya. Alhamdulillah bertemu lagi. Marilah bersama-sama juga bersama Bapak dan Ibu undangan yang saya hormati, yang berbahagia pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Ini diantaranya Allah memberikan rahmat kesehatan pada kita semua. Patut kita syukuri. Syukur adalah hal yang utama Bapak dan Ibu sekalian. Segala apapun yang kita terima, kita syukuri. Maka insya Allah akan memberikan berkah pada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan kita selalu mendapatkan nilai syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia pada siang hari ini, kalau toh saya tidak bisa menyebut nama Bapak dan Ibu undangan, ini bukan hal yang dipilah-pilih, namun tetap aliran kasih sayang masih berada di antara kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya Pak Toto. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian dihadirkan atau diundang ke Balai Desa Banyuglugur, dan juga saya pun diundang oleh Ketua LMDH. Saya mewakili Bapak Camat karena pada hari ini mulai pagi Pak Camat juga ada undangan 2 acara di Situwondo, kemudian saya hadir untuk mewakili di kegiatan ini. Juga ada 2 acara di Desa Banyuglugur, Pak. Pagi hari ini sampai saat ini masih acara ini, kemudian nanti insya Allah jam 12 juga ada acara di sini. Makanya bagi tugas, sehingga apa yang menjadi tujuan dari masing-masing rapat itu dapat terdengar
dan sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat. Karena kami sebagai pelayan masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di kecamatan itu bagi-bagi tugas. Sekarang juga ada yang ke Selobanteng. Kemudian kami juga melakukan kegiatan Paten Balimpung, di mana untuk kegiatan ini sekarang di taman. Kemarin di Desa Kalianget juga, yaitu tentang KTP, KK dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian tidak banyak mengurus ini ke kantor, bahkan dari kecamatan langsung ke desa, bahkan sekarang ke tingkat dusun RT RW. Alhamdulillah, insya Allah untuk masyarakat di kecamatan Banyuglugur sudah mayoritas punya KTP, kemudian KK dan lain sebagainya. Bagi mungkin Bapak dan Ibu sekalian atau putranya atau cucunya yang belum, silakan memberikan informasi atau hadir ke Paten, akan kami layani. Tak usah repot Bapak Ibu sekalian, panjenengan segala hal penapa yang kaitannya dengan panjenengan silakan koordinasi, datang ke kantor desa atau ke kecamatan, akan diproses di sana. Tak usah pun ke situ Bapak Ibu sekalian. Bahkan barusan kecamatan melaksanakan yang kita neka isbat, masyarakat setandi surat kabin atau mendhimin kentok dipermudah dilaksanakan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan kegiatan semakin kentok yang kento sosialisasi perhutanan sosial, tantona mungkin Bapak dan Ibu sekalian baru mendengarnya. Perhutanan sosial, tentunya Bapak dan Ibu juga berpikir napa makna dari itu kan saya tahu. Nah, perlu kalau menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa apapun yang ada ini merupakan sebuah perputaran kegiatan pemerintah yang kaitannya untuk pelayanan masyarakat, yang juga terkait dengan aturan-aturan. Karena kadang-kadang setiap tahun, jangankan 1 tahun Bapak Ibu, tiap bulan kadang-kadang ada aturan yang berubah. Tentu saja segala aturan kegiatan yang akan mengalami perubahan akan diberikan informasi, disampaikan kepada masyarakat, termasuk Kak Dinto Bapak Ibu sekalian. Karena diminta kalau mengenal panjenengan tantuna kenal atau LMDH, Lembaga Masyarakat Desa MDH Masyarakat Desa. Dan kula juga ngoningi bahwa ini merupakan sebuah kelompok-kelompok yang dibentuk kelompok, dan ketuanya alhamdulillah sampai saat ini masih ketuanya kata Bu Sum kan gitu. Dan kula kenal Bu Sum kata. Nah, semakin panjenengan ibu kumpul kata, artinya agar mendapatkan informasi yang tentunya kaitannya badan Kak Dinto, ada sebuah informasi-informasi, tentu saja informasi kento membuat atau suatu cara menuju kemudahan, kemudahan kento memperlancar semua kegiatan, sebuah pemahaman juga dalam kegiatan-kegiatan kento. Perlona deki panjenengan karena tenggula lebih bagus, lebih banyak bahasa matur campur Bapak Ibu, lebih akrab karena kento termasuk tretan-tretan matur. Nah, dengan kegiatan Kak Dinto, yang penting panjenengan kento juga memahami. Siampun dilaksanakan panjenengan LMDH, dipahami kenapa yang ada di dalamnya. Kemudian kaitannya sosialisasi, menabi sosialisasi kento Bapak, hal-hal yang baru yang belum dikenal. Jadi diperjelas informasi kento sosialisasi. Jadi sosialisasi kan itu belum kita laksanakan. Nah, baru adanya sosialisasi penyampaian terhadap masyarakat dan siapapun yang menjadi arah tujuan kan itu melalui sosialisasi. Baru setelah itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan aturan-aturan yang ada kan itu. Sosialisasi perhutanan sosial. Kan itu deki panjenengan
bisa lebih jelas dan lebih memahami, bahkan paring bektoh untuk tanya jawab. Maksudnya panjenengan lebih paham arah tujuannya, badan sosialisasi, kemudian bisa panjenengan membedakan LMDH kemudian dengan gentok perhutanan deki. Silahkan panjenengan tanya pakai bahasa Madura, silahkan Pak. Bahasa Inggris tak apa, narasumber pintar bahasa Inggris ini. Silahkan. Yang penting paham dan mengerti tujuan daripada sosialisasi gentok. Ben boleh lebih utama tujuan dari sosialisasi sebuah pemahaman pribadi kemudian mengarah pemahaman umum kentoh pas akan Nabi saling paham mengerti tak agar detis saling beda pendapat kan saya toh kentoh tujuannya agar kita tidak saling beda pendapat. Boleh beda pendapat akan tapi membuat pengajuan sebuah aspirasi menuju sebuah nilai kebanggaan. Bangga dekat tenggula, bangga dekat petani, gitu. Jadi nilai kebanggaannya artinya menuju sebuah peningkatan apa yang sedang diupayakan, gitu. Bapak dan Ibu, sebutan kalau mulia aki, kaitannya yang akan disampaikan nanti oleh narasumber, gitu. Narasumbernya, gitu. Deki perlu panjenengan untuk mendengarkan, disikapi dengan baik, dipahami karena dari sebuah pemahaman kan toh Nabi tak ngerti panjenengan langsung tanya. Nah, deki muncul jawaban. Mudah-mudahan jawaban kan toh karena sebuah solusi, sebuah cara bareng sita dimengerti akan menjadi mengerti dan paham. Kan itu Bapak. Contoh. Dan gula harapan betul gula dari pemerintah kecamatan dekat para bapak Ibu. Alhamdulillah tantun panjenengan ampun sudah menikmati penapa yang menjadi program dari LMDH. Karena kento sebuah kelompok kangkui penapa mengerjakan di bagian hutan kento ki bagi. Ki, panjenengan kan pun menikmati ki bagi. Nah, deki derema jaran panjenengan bermusyawarah agar bagaimana lebih meningkatkan gitu saling ada sebuah pengertian antara pihak masyarakat petani hutan gitu kemudian dengan pemerintah tantun gitu tidak lepas dari sebuah koordinasi apa kerempeg Bapak Ibu apa kerempeg semua katiban senengan bagaimana untuk lebih usaha panjenengan menjagung musim yang paling baik tantun pon oning. Kemudian tidak lepas dari koordinasi ben sisi lain kanggo budok napah kan sentoh. Nah, aturannya juga dengan pupuk semakin ada kelangkaan pupuk mulai tahun-tahun yang kemarin. Tentunya gitu beda musyawarah boleh. Bagaimana caranya agar kita menemukan solusi yang terbaik jagung bisa budok kan sentoh. Kan toh tujuannya nanti kita bermusyawarah menanyakan sesuatu panjenengan yang mungkin panjenengan belum paham ditanyakan pada narasumber. Yang penting dan belum mengharap pada intinya panjenengan bisa paham dengan pemahaman kan toh panjenengan bisa ngeduk tularkan. Barangkali beda warga sekitar Rabu dekat into sampaikan. Nah, sampaikan kan toh tujuan adanya kan toh sosialisasi sampaikan. Kiba, Ibu? Karena cukup sekak dinto penyampaian betul gula karena masih panjang waktunya juga kata pada narasumber agar lebih paham panjenengan dan gula atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih kepada panjenengan Bapak Ibu sekalian yang sudah punya kesempatan masuk dalam bagian kelompok LMDH kentoh tentunya ampun mengenyam sebuah keberhasilan yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari kan toh nemen cekung bedesenam bedesetamene belta sepon detiba ko ejual alhamdulillah dengan acara sosialisasi perhutanan sosial
di kantor desa Banyuglugur, tepatnya hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Kegiatan kita dan nyatakan dibuka dan dimulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Syasjam. Kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu di acara sesi kedua, untuk pemandu acara yaitu Bapak Dwi Toto yang dari Situbondo. Waktu dan tempat kami aturkan. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola tantretan sederi sepesanggem bek kaso Pak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya tenggula merjeki Bapak Camat Banyuglugur dalam hal kalite bekele Bapak Budiono, Kepala Desa 9 tahun, Kepala Sekolah lebih dari 5 tahun, Guru lebih dari 5 tahun, cekik pensiun juga jaimon. Yang saya hormati Bapak BKPH, mohon izin Pak ya, BKPH ya. Karena saya kadang-kadang keliru KPH Busu, BKPH Pak Toto. Oh iya, karena Probolinggo ini bersatu dengan Lumajang, tapi pusatnya di Probolinggo, terbagi dua menjadi Probolinggo dan Lumajang. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banyuglugur yang dalam hal ini diwakilkan kepada Babin Kamtibmas. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa Desa Banyuglugur. Narasumber serta hadirin seten kula muljeki. Alhamdulillah, kiranya patut kita bersyukur kehadirat Allah yang sampai saat ini kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu berkat karunia Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, tercapai cita-cita kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya banggakan Ketua LMDH Banyuglugur, perempuan Sri Kandi Banyuglugur. Mohon maaf lupa. Senyumnya mana Bu? Susah Bu ya. Hadirin hadirat yang saya hormati, beda pertanyaan. Ampun narema cakanca pesanggem tentang pupuk bersubsidi. Cok jawab. Oning gula pon. Kula terus nyampe akhir salam dari pon apa? Dari Brikolak.
terus ya aja mujai terong pote. Terus ya atemu beri lakrong pole. Memang Bu Sumiati ini makrong. Ketua LMDH si makrong seperti ini. Mohon maaf Bapak BKPH, kami bangga karena kehadiran komprehensif. Kalau kemarin-kemarin terbatas LMDH beserta anggota, terbatas sekali. Kalau di sini sangat luar biasa. Terima kasih Bu Sum. Maka seyogianya biar biasnya ini luar biasa, maka semua komponen Mbok Yao dihadirkan. Bagaimana barangkali ada kartek ate yang perlu diungkapkan dalam pertemuan ini. Pertanyaan si kedua, katipon apa PMK? Pon apa PMK? Penyakit mulut dan kuku. Saya dikirimi video. Video itu matinya banyak sapi. Yang pada akhirnya ditelisik itu ada di Banyuglugur, katanya begitu. Tapi kami kan tidak bodoh tantretan. Masa Banyuglugur beda sapi perah? Ada ndak sapi perah di Banyuglugur? Tidak ada. Di mana? Apa sebanyak itu? Tidak sebanyak itu. Maka mohon izin Pak Babin Kamtipas, ternyata itu kiriman Lumajang yang Senduro yang dikirim ke orang Banyuglugur itu kena undang-undang IT, menyebarkan informasi yang tidak benar, kategori hoak. Ancamannya 5 tahun. Maoning, itu tugas kami mensosialisasikan kepada Anda dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Harus merdeka panjenengan. Jangan mau dituntut atau diintimidasi oleh siapapun, termasuk oleh saya yang pegang mic. Berikutnya saya sampaikan pertama, tadi itu marak terjadi sekarang ya, info dari teman-teman, pemotongan kayu di tetangga kita tidak jauh-jauh. Karena apa? Karena pemahaman masyarakat tidak sesuai dengan keinginan aturan dan undang-undang. Apa itu aturan undang-undang? Suatu tatanan yang memang dibuat oleh negara untuk kepentingan bersama. Siapa pelaku undang-undang dan aturan itu adalah institusi terkait. Kalau hutan KPH, BKPH. Kalau di jalan raya ya polisi melalui Polantas. Apapun karena sudah ada undang-undangnya. Di desa pun seperti itu. Maka harapan kami kiranya pada masyarakat yang sekarang hadir, para pesanggem, jak kelopai Bapak Bebu Guru Rato. Maka rencananya sosialisasi KTH karena komponen banyak, maka barangkali nanti Pak Asper ulangi, Bapak BKPH bisa apa itu gambaran tentang perhutanan sosial, karena itu sudah lama gaungnya, cuma realisasinya masih belum tentang perhutanan sosial. Realisasi belum. Tadi sudah disampaikan masih lahan, penetapan lahan masih belum ditetapkan. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kelestarian alam itu bukan cuma milik KPH, bukan milik perhutani, kelestarian alam. Karena kelestarian hutan lestari menimbulkan kelestarian alam yang pada akhirnya ada ndak kira-kira bencana. Karena kalau sudah salah dalam menata hutan akan terjadi dampak yang namanya bencana. Bencana ada banyak macam. Bencana alam, ya, termasuk di dalamnya bencana sosial. Ngastete bedeng daerah desa Banyuglugur. Pertanyaannya, tidak adakah bencana sosial di desa Banyuglugur?
tanyakan pada rumput yang bergoyang. Apa itu? Prostitusi dilarang oleh negara. Tapi pelaku-pelaku prostitusi tidak adakah di sekitar kita masing-masing? Mai sepak. Beda Pak, cek beda. Terendah oleh teman-teman. Bila ada kapal besar di laut sana, ada perahu kecil yang mengantarkan oleh-olehnya. Di mana itu? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bapak Ibu, saudaraku yang di desa Banyuglugur, hati-hati hidup, karena itu berdampingan erat dengan HIV/AIDS. Ngastete Pak Ki, Ibu ngastete Ki. Nah, moralitas bahwa zina dalam hukum Islam dan kula tak wajib menerangkan. Tanya Aki bagaimana? Kalau di Aceh hukumannya beda, karena di sana menggunakan hukum yang memang ada undang-undang di daerah Aceh. Leres Ki, neng Indonesia, apakah prostitusi harus di Gunung Sampan? Ya kelihatannya begitu. Tapi di sini bagaimana? Maklum Pak. Tore bersama-sama. Nah, selanjutnya ngereng, mungkin kita dengar Pulau Merah, Banyuwangi, bikin pusing aparat penegak hukum dan aparat keamanan, pusing banget. Karena apa? Salah tatanan dan atau masyarakat salah mencermati undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam hal ini kami undang teman-teman LMDH dalam bentuk rencana adalah sosialisasi KTH hasil daripada kesepakatan bersama KUPS. Mungkin Bapak BKPH ini senyum-senyum saya bicara bahwa KUPS. Perlu saya sampaikan Bapak BKPH, di Situbondo itu LMDH terbentuk sejak tahun berapa Bu Sum? 2006. Yang namanya organisasi besar, anggotanya lebih, kalau boleh saya hitung, lebih 16.000 jiwa. Dari Banyu Putih sampai dengan Banyuglugur. Cobalah taruhlah per LMDH anggotanya 300 saja. Banyak. Kali lagi saya bisa telok data yang ada di kami. Sudah berapa? Nah itu kadang-kadang saudara-saudaraku tercampur atau tercabik-cabik persatuan dan kesatuannya dengan kepentingan-kepentingan pribadi-pribadi yang pada akhirnya dalam tubuh LMDH sendiri terkocar-kacir karena kepentingan pribadi. Sebenarnya gampang Pak, manusia hidup di Indonesia nyaman. Kalau mau pedoman Madura, bapak, bebu, guru, rato, selesai. Atau kering tua, sebeda neng Roma. Atau ring tua, sebeda atau neng RT, ketua RT, sebeda neng lingkungan. Atau Pak RW, Pak Kepala Dusun, sebeda lingkungan. Atau Pak Tinggi, titik pun sebeda neng desa. Atau Pak Camat sebeda neng kecamatan. Mak pelengan mikirnya orang luar Banyuglugur, orang luar Situbondo, dak kendaan. Nah, Cina derma kompak. Bukan politik itu jelek, tidak. Tujuan politik mempersatukan. Anda berpolitik di RT, Anda berpolitik di rumah tangga. Tapi tidak boleh politik praktis dalam rumah tangga dan RT. Akhirnya LMDH terkoak seperti ini. Tercabik-cabik nih serah kok. Ngocak ring baruan karini serah lain nasobu. Pun juga kenikah. Korangi. Ki bapak bebu guru rata. Kalau memang ketuanya Busum ini ketua LMDH, ya sudah informasikan ke sana. Busum ngamuk Pak KPH di grup. Tapi saya kontak
Mbok yao aib Situbondo ndak perlu dibicarakan di luar Situbondo. Iya Pak, saya capek dari Pesanggem itu sudah usul agar masuk RDKK, agar dapat jatah pupuk. Perlu saya sampaikan, LMDH ini adalah lembaga bentukan KPH. Begitu Pak ya. Jadi organisasi di bawah BUMN yang namanya KPH. Kalau sudah begitu, kegiatannya itu ikut dan bertanggung jawab kepada KPH. Sejarahnya KPH LMDH ini sejawat dan sejajar. Kita harus pertahankan itu. Pak, sekut itu oknum. Kita punya BKPH. Kalau berani melakukan oknum kepada KPH, tak usah laku degi mutasi, asalkan fakta. Apakah terjadi? Sangat terjadi. Itu yang perlu kita cermati. Berikutnya berkenaan dengan KUPS. Sebenarnya KUPS ini adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Dari LMDH berkumpul jadi satu menjadi PLMDH se-Kabupaten Situbondo. Kesulitannya adalah Situbondo terbagi 3. Banyuwangi Utara, Situbondo, Bondowoso. Jadi saya bodeneng patokan masuk Bondowoso, dan Probolinggo Timur. Kalau seperti itu, yaitulah peta yang sudah ditentukan sejak zaman dulu pada saat kita waktu dijajah Belanda. Punya luas lahan tapi tidak punya hutan. Geni kah Pak? Geni di Bendebesa. Itu Pak, itu punya Banyuwangi Utara. Itu punya Probolinggo Timur. Pajaknya kemana? Tanyakan pada KPH. Di situ Pak. Maka muncul asosiasi alam tani, sama berkenaan dengan kepentingan pribadi. Kalau sudah ada LMDH, mengapa masih membentuk lain? Polemik ini dengan kebijakan bupati, maka dibentuklah kelompok usaha perhutanan sosial. Dasarnya itu kebijakan bersama untuk menyatukan 2 kelompok yang berseberangan. Nah, sekarang ini ketuanya itu Pak Madidi dari Besuki Banyuwangi Utara. Sekretarisnya itu Mas Haji Agus Setiono dari Bondowoso, sekretaris 1. Sekretaris 2 saya. Bendaharanya Pak Rosi itu dari KPH, dan dibagi korwil yang menjembatani bagaimana orang-orang LMDH ini mendapatkan informasi berkenaan dengan kepentingan pribadinya, berkenaan dengan kepentingan kelompoknya, bisa tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Karena pupuk LMDH tidak bisa masuk ke RDKK karena orang-orang LMDH itu terekrut oleh KPH. Yang bisa itu adalah kelompok tani. Mas, sioleh kan kelompok tani. Kelompok tani itu ada beberapa macam. Kelompok tani konvensional, senaman beres, nempadi jagung. Kelompok tani hutan, ya, yang bercocok tanam di sekitar KPH hutan. Dan kelompok tani yang ada di pantai yang namanya nelayan, yang disebut kelompok petani nelayan. Nah, inilah berkenaan dengan hal itu, beri kami kesempatan untuk mencerdaskan Anda untuk fokus kepada KTH, kelompok tani hutan.
Nah, model dibuat sama. Kalau ada kelompok tani itu ada batasan maksimal anggotanya. Minimalnya bisa 2, Pak KPH ya. KTH itu 2 orang anggotanya bisa. Maksimal itu banyak telur ratus pot cukup. Nangani telur ratus pelengengan pot. Nah, sekarang dilihat dari jumlah penduduk. Kalau penduduk desa Banyuglugur ini yang bercocok tanam di hutan itu ada 600 orang, maka idealnya ada 2 KTH. Tidak bisa Pak, saya kan ketua LMDH. Abeli gengsi boleh. Oke, jadilah kamu KTH 1, yang angkat lagi KTH 2, nanti bentuk gapotan di desa Banyuglugur. Dari KTH menjadi gapotan desa, ditingkatkan ke gapotan kecamatan yang terdiri dari beberapa KTH, yang terdiri KTH-nya beberapa desa, menjadi gapotan tingkat kecamatan. Karena 17 kecamatan bergabunglah jadi satu, menjadi gapotan tingkat 1, tingkat 2 Kabupaten Situbondo yang bisa berbicara kepada Pak Bupati, yang bisa berbicara kepada Pak Camat, yang bisa berbicara kepada Bapak Kepala Desa. Paham? Mungkin ada pertanyaan di sini, pegel lagi. Putus Pak, interupsi, tak apa lagi? Tak apa? Ya tore. Sekaligus bertanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyempurnaan struktur KUPS ini segera akan direalisasikan setelah KTH terbentuk se-Kabupaten Situbondo. Kami akan bawa ke Bupati, kami akan mengadu kepada Bapak Bupati, utamanya yang menjadi masalah adalah material tidak bisa menyentuh teman-teman anggota LMDH karena bertentangan dengan Permenkeu nomor 13 tahun 2013, by name by address, tak bisa Pak. Kesokan bentuk KTH atau tetap bertahan dengan LMDH. Kalau PS Pak, perhutanan sosial, ini ada Pak siapa namanya, Pak BKPH nanti akan yang menjelaskan. Jadi semangatnya itu mengapa KUPS dibentuk? Karena pertentangan 2 kubu dipersatukan menjadi satu yang pada akhirnya bisa disuarakan di tingkat secara politik maupun struktural. Nah, tidak bisa Pak, kalau kita ngeles dengan non politik tidak bisa. Tapi jangan dipolitisir. Enger tetina. Saya enger. Mapelengan. Kembali pada yang tadi, tidak bepak bebu guru rato. Oke? Bapak Ibu yang saya hormati, tergulah sampai tanya gila Pak Babin Kamtibmas, Kebusung tanya, kepala desanya kemana? Tak usah tanya Pak, ada PLT. Iki Pak. Cuma Pak PLT ini kan posisinya adalah mengganti posisi kepala desa. Tapi ada aturan main. Ada batasan Pak PLT ya? Ada batasan-batasan apa yang harus dilakukan. Pagi-pagi makan buah sirsak, siangnya makan buah belewah. Janganlah kita korbankan rakyat, sebab rakyat adalah amanah. Merdeka kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti bersama. Sedikit yang bisa disampaikan, tidak maksimal 30 menit Pak Rosi. Beliaunya adalah Ketua PLMDH Kabupaten Situbondo. Posisi di KUPS adalah bendahara. Di posisi masyarakat dia juga tokoh. Selanjutnya nanti kalau sudah paparan bisa disampaikan pertanyaan. Tak usah ragu. Saya reng peseser Pak, gula reng seser.
lek gula daripada ada ni. Lek gula cangkolang kan ditolek. Untuk Mas Rosi disilakan. Izin, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat yang mewakili Pak Sekcam. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babinmas, Bapak BKPH dan semua undangan yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kami adalah pengurus KUPS Kabupaten, pengurus KUPS Kabupaten yang direkomendasi oleh Bupati untuk menjembatani masalah informasi-informasi terbaru supaya bisa terserap ke masyarakat. KUPS itu dibentuk sudah 1 tahun yang lalu. Kami di sini diundang oleh Mbak Sum selaku Ketua LMDH Banyuglugur, ingin membantu percepatan perhutanan sosial. Di Undang-Undang 23 2009 PPLH itu pemerintah bekerja sama dengan gubernur dan bupati untuk percepatan perhutanan sosial. Artinya apa? Hutan yang ada di Indonesia ini, kalau khusus di Pulau Jawa, Madura dan Banten itu yang mengelola itu adalah perum perhutani. Kalau di Sulawesi, Kalimantan itu inhutani, kalau di NTB itu kehutanan. Jadi dikelola oleh perhutani, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Hutan lestari, masyarakat sejahterakan, begitu Bapak KPH. Akhirnya pada tahun 2006 itu dibentuklah LMDH, yang di atasnya LMDH itu BKPH itu membentuk PHBM. Untuk mewadahi LMDH itu ada PHBM. Itu untuk menjembatani masyarakat kepada perhutani. Antara LMDH dengan pegawai perhutani itu sejajar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi bukan kuli, bukan buruh, tapi mitra. Posisinya sejajar. Karena dianggap belum optimal oleh pemerintah, akhirnya 2016 dirancang Kulin KK atau perhutanan sosial. 2017 lahirlah 83 yaitu Kulin KK, atau 39 yaitu perhutanan sosial PS. Yang masuk kategori PS itu tanamannya yang di bawah 10%. Kalau di atas 10% itu masih masuk Kulin KK. Dan itu dengan pemerintah kita disuruh memohon. Monggo teman-teman masyarakat rakyat silahkan memohon kepada kami kalau menginginkan lahan di perhutani. Jadi ada undang-undangnya, 83 itu Kulin KK dan 39 itu perhutanan sosial. Banyak sudah yang memohon, seperti di Jember, Situbondo terjadi, di Banyuwangi Utara itu 5 kelompok, dan di Lumajang, dan banyak di kota-kota lain. Karena ini masih memohon dan itu harus meminta peta dari perhutani dan minta rekomendasi dari perhutani, kita merasa kesulitan. Akhirnya sekarang dirancang lagi yang namanya KHDPK. KHDPK itu sudah ditetapkan, cuma belum realisasi. Di sana masih digodok aturan-aturan yang akan diterapkan pada nantinya. Tapi sebelum KHDPK itu ada runutannya. Di Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3 itu sudah menyatakan tanah, air dan kekayaan negara ini untuk negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk rakyat.
Jadi tanah yang ada di mana saja ini milik negara, ini diperuntukkan untuk rakyat. Dan sekarang ada peraturan KHDPK ini, tapi belum didok. Jadi kami mohon untuk percepatannya, usulkan Kulin KK atau IPHPS. Apabila sudah ada usulan IPHPS atau Kulin KK di sana, di daerah sana, setelah KHDPK ini didok selama 1 tahun, secara otomatis akan bertransformasi menjadi KHDPK. Tapi yang tidak dimohon, sisanya itu akan masuk KKP. KKP itu tetap dikelola oleh perhutani. Cuman perhutani tidak seperti sekarang sudah. Perhutani kalau sudah masuk KKP di sana bisnis to bisnis. Dan itu ada payung hukumnya. Kalau perhutani berbisnis tidak bisa dilaporkan setelah ini. Tapi yang masuk KHDPK ini sudah menjadi hak kelola masing-masing pengusul. 1 KK itu 2 hektar. Dan setelah kita melakukan pengusulan Kulin KK atau IPHPS yang nantinya bertransformasi kepada KHDPK, tentunya tidak bisa lewat LMDH, karena di LMDH ini tidak ada namanya di Dinas Kehutanan, tidak ada. Yang ada itu adalah KTH. Makanya LMDH ini sulit untuk mendapatkan bantuan, karena saya sudah pernah mendatangi Dinas Kehutanan. Pak, mohon maaf, ini bukan bagian saya. Saya pernah datang ke Kepala Dinas Pertanian Pak Sentot waktu itu. Mohon maaf Pak, ini bukan bagian saya. Sedangkan kami adalah warga Situbondo, terus kami bagiannya siapa? Untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi atau alat-alat instan atau yang lainnya, kita harus bertransformasi dari LMDH menjadi KTH. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi teman-teman, 2017 itu diatur Kulin KK atau IPHPS. Sampai saat ini belum ditarik, itu masih berlaku. Siapa saja yang mau mengusulkan, monggo. Ini dirutnya, dirjennya, ini malah mengusulkan percepatan. Kami KUPS Situbondo ingin membantu percepatan. Di Situbondo ini 36.000 hektar. Ini kalau bisa diusulkan semua. Karena kalau jenengan tidak mengusulkan, pada nantinya jenengan akan menyesal. Karena apa? Siapa yang bisa mengusulkan? Utamanya masyarakat setempat. Masyarakat setempat seperti Banyuglugur, ini masyarakat Banyuglugur dulu yang mengusulkan. Cuman, kalau masyarakat Banyuglugur tidak mau mengusulkan, orang Surabaya bisa, orang Jakarta bisa mengusulkan di sini. Jadi mumpung jenengan masih ada kesempatan, ayo usulkan. Seperti di Malang, di Batu, orang sudah bercocok tanam bertahun-tahun, kemudian ada orang kota yang mengusulkan, izinnya itu turun atas nama orang kota, akhirnya terjadi konflik tenurial di sana. Kami KUPS datang untuk masyarakat satu, supaya tidak ada petani yang tumpang tindih. Artinya apa? Orang yang sudah bercocok tanam selama ini di sini didata untuk mengusulkan supaya orang lain tidak bisa mengusulkan. Satu. Yang kedua, jangan sampai ada lahan potensi yang tidak diusulkan, karena itu sangat berpotensi diusulkan oleh orang lain. Jadi kalau jenengan yang bertani sudah bertahun-tahun kalau tidak mengusulkan, orang lain bisa mengusulkan karena di kementerian itu tidak terdeteksi. Kenapa Kementerian LHK melakukan seperti ini? Ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tahu semua krisis global sudah di mana-mana, dan untuk menangani krisis global salah satunya untuk memperluas lahan pertanian supaya masyarakat setempat, utamanya yang tergantung kepada hutan, bisa bercocok tanam dengan tenang. Soalnya di rumah begini, ada oknum perhutani di KRPH Kendit, KRPH namanya Pak Kartoyo, BKPH-nya Panerukan Haji Rifai. Ini kemarin mengusulkan perpanjangan lahan 2 tahun. Sekarang baru nanam 1 tahun sudah ada plang penutupan.
Terus saya mendatangi LMDH-nya, loh kok ditutup? Ini kan 2 tahun. Ya nanti saya ingin mengajukan proposal lagi, berarti uang lagi. Masyarakat dimintai uang lagi. Saya bicara seperti ini lengkap dengan datanya. Fa insyaallah itu terjadi bukan hanya di rumah saya. Jadi untuk menggarap lahan di perhutani itu tidak usah uang, Pak. Kalau ada oknum atau LMDH yang minta uang, laporkan sama saya. Laporkan sama saya. Akan saya tindak lanjuti. Karena pemerintah ini hadir untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mempermainkan masyarakat. Seperti itu. Ini KHDPK datang untuk mendeteksi. Artinya setelah dibuka, bukan seenaknya sendiri menanam. Di sana ada pendamping. Pendamping ini ada yang dari JNO, ada yang dari dinas. Tapi harus mengusulkan dulu. NGO ada yang dari ASN. Jadi yang dari ASN sekarang masih 2.510 orang. Yang dari NGO masih 600 orang seluruh Indonesia. Sedangkan perhutanan sosial ini targetnya 12,7 juta untuk seluruh Indonesia. Kalau KHDPK ini untuk Pulau Jawa, untuk Pulau Jawa, Banten ini keluasannya 1,13941. Untuk hutan produksi 638,649 atau 58%. Untuk hutan lindung 465,294 atau 42%. Itu keluasan diambilkan dari keluasan perhutani. Sampai sekarang petanya ini belum jelas. Tapi dirjennya ini ditarget oleh pemerintah harus mencapai 1,13941 juta hektar. Kalau ini sudah terpenuhi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur tidak kebagian. Jadi ini yang mana yang duluan? Kalau Situbondo mendahului kemudian diusulkan semua 36.000, itu bisa terjadi. Dan ini sudah terdeteksi di mana KPH, di mana LMDH, di mana kepala desa yang tidak setuju, yang tidak mendukung kepada KUPS ini sudah terdeteksi akan sangat berpotensi tidak akan diturunkan di sana. Kalau masyarakatnya, kepala desanya sudah tidak setuju, KUPS itu bisa tidak turun di sana. Kalau sudah tidak turun di sana, berarti masyarakatnya siap-siap untuk bisnis to bisnis dengan perhutani. Mohon maaf Bapak KPH, saya sampaikan seperti yang ada sebenarnya realita di lapangan. 25.000 bersentuhan dengan hutan, 25.000 desa. Sedangkan 7.200 hektar ini adalah pemukiman. Jadi KHDPK ini hadir bagi masyarakat yang numpang di hutan, numpang rumah atau numpang bertani di hutan. Ini mau dilegalkan Pak dengan pemerintah, mau diberikan legal. Tapi hak pakai, bukan hak milik. Legal selama 35 tahun. Jadi tidak akan lagi ada rumah yang digusur, ada rumah yang ditarik iuran, ada rumah. Cuman nanti bayar pajak kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah desa. Nanti bayar pajak kepada desa seperti tanah pajak yang jenengan miliki. Dan 427.000 lahan kritis Bapak. Punya perhutani ini 4.427.000, ini lahannya kritis. Makanya kemarin dikeluarkan 2019 namanya RHL, rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis. Cuman lagi-lagi Bapak, di rumah itu banyak yang tidak dibayar oleh oknum. Banyak yang tidak dibayar Bapak. Saya sebagai saksi hidup. Bahkan tanamannya sekarang ada yang tidak nyampe 10%. Kalau mau disurvei, ayo sama saya. Setelah ada tim survei dari Biroren, dari Kadifre, dari pusat, dibawa kepada tanaman-tanaman yang 100%. Akhirnya laporannya 100%. Kalau mau nyurvei sama saya, enggak nyampe 10%. Saya jamin. Dan RHL itu Bapak, rehabilitasi hutan dan lahan itu ada dananya dari pemerintah. Jadi karena
Perum Perhutani ini selalu defisit, didanai oleh pemerintah untuk merehabilitasi lahan-lahan yang kritis, itu tidak ada masyarakatnya yang bercocok tanam. Tahunya kementerian itu tidak ada, Bapak. Jadi ini ditanami dulu. Setelah ini ditanami, setelah sukses baru diberikan kepada masyarakat. Tapi yang terjadi di sana ada petani yang bercocok tanam, bahkan di sana ada biaya babat jalur dan biaya babat jalurnya tidak diberikan kepada kami. Saya siap menjadi saksi. Nah, jadi KHDPK ini hadir untuk itu. Jadi masyarakat sejahtera, hutan lestari. Nanti akan ada planningnya ke depan. PP pendamping ini akan mendata di mana kopi yang bagus, di mana jagung yang bagus, di mana potensi-potensi yang bagus, itu akan difasilitasi untuk ekspor. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap? Ya. Kalau boleh saya mungkin juga sekalian. Siap. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, silakan. Iya. Yang pertama Pak, KHDPK. Nyun sewu, saya bertanya dulu. Sosialisasi KHDPK ini panjenengan sebagai ketua PLMDH Situ Pondok. KUPS. KUPS. Katanya tadi bawahnya ketua PLMDH. Iya, cuma saya di sini hadir sebagai KUPS. Oke, baik. Karena perkenalkan saya sebagai perwakilan dari PLMDH Jawa Timur. Iya. Nah, oke. Kita mulai saja Pak. Yang pertama tentang KHDPK. KHDPK melalui SK 287. SK tersebut bukan untuk menetapkan KHDPK, tapi untuk mempersiapkan KHDPK. Itu yang pertama. Yang kedua, 1,1 juta lahan hektar 1,1 juta hektar lahan yang akan dimasukkan ke KHDPK. Bapak kurang memberikan satu, Pak. Semua yang masuk perhutanan sosial yang atau dicanangkan sebagai perhutanan sosial akan masuk ke dalam KHDPK. Jadi tidak 1,1. Jadi tidak ada yang namanya disik-disikan. Semuanya sudah diplot. Jadi tidak perlu khawatir kalau nggak masuk KHDPK nggak bisa garap, itu salah. Kalau tidak masuk KHDPK bukan karena disik-disikan, bukan karena kehabisan kuota 1,1 juta, tapi karena memang kawasan tersebut telah diplot sebagai KKPP atau kemitraan. Bapak ingat, kemitraan kehutanan perhutani produktif. Kemitraan kehutanan itu termasuk 5 jari. Ya. Enggak apa-apa. Nyun sewu, Pak, nyun tolong biar bebas nggih. Ya. Enggak mati Pak Kang. Ya. 5 jari. Perhutanan sosial, kemitraan kehutanan itu masuk 5 jari Pak. Jadi KKPP itu tetap perhutanan sosial. Walaupun yang mengelola adalah perhutani, saya tidak akan bela perhutani, saya tidak akan bela KLHK di sini. Tapi saya membela LMDH, membela KTH. Saya tidak peduli sebetulnya mau LMDH mau KTH, itu terserah. Tapi Pak ingat, 5 jari. Bukan KKPP dengan bisnis to bisnis maka ada orang lain yang keluar, salah besar. Karena apa? Yang pertama kali dikelola yang pertama kali didahulukan oleh perhutani adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat apa buktinya? 1. KTP, 2. KK, yang ketiga lahan garapan. Maka Pak, daripada jenengan itu memberikan sosialisasi disian KHDPK mengajukan, sosialisasikan kepada LMDH, kepada anggota-anggota di sini Pak, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menata batas, menata kawasan, menata lahan. Kalau sudah ditempati, tidak mungkin akan dikelola oleh orang lain. Saya dari Malang Batu Pak. Bapak tadi ngomongkan Malang Batu, itu tidak seperti itu kejadiannya. Itu tanah memang tidak ditempati, lahan tidur. Lalu tiba-tiba ada orang lain, ya jangan salahkan LMDH, LMDH-nya yang tidak bisa bergerak. Maka saya minta di sini, LMDH ataupun nanti entah itu bikin KTH atau apa, karena katanya LMDH tidak bisa masuk. Belum tentu Pak. LMDH itu apa sih? Lembaga Masyarakat Desa Hutan, lembaga sosial. Masyarakat setempat yang ada di PP 23 itu menjelaskan tentang
seseorang yang berada atau bermukim di satu wilayah yang tergabung dalam kelompok sosial. Apakah LMDH itu kurang sosial, Pak? Nah, apakah LMDH itu bukan petani, Pak? Nah, kenapa kalau jenengan repot antara KTH dengan LMDH? Yang paling penting sekarang mau namanya LMDH, mau namanya KTH, kalau jenengan tidak bisa anggotanya tidak solid, bahwa iki lo anggotaku jumlahnya sekian, lahanku sekian, iki wonge nggak sak mene, percuma mau masuk ke HDPK, mau masuk ke KPP itu sama-sama, Pak. Kita ngomongkan apa itu jeleknya ke HDPK dulu, baru nanti mungkin KPP. KPP tadi sudah dijelaskan jeleknya, katanya bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis memang tidak dengan lembaga sosial, tapi dengan lembaga berbadan usaha, lembaga usaha. Lah kenapa? LMDH kan bisa bikin koperasi. Koperasi adalah badan usaha. Bu Yeni kasih PS perhutanan sosial di Divre itu sudah bilang kalau ada koperasi di satu LMDH sudah jelas koperasinya koperasi produsen, maka itu yang akan bekerja sama dengan perhutani. Memang bukan LMDH-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang saya ngomongkan jeleknya ke HDPK, Pak. Oke. Di mana-mana sudah mulai, saya minta tolong sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, jangan sampai kejadian seperti ini. Pengumpulan KK KTP lalu disertai dengan pengambilan atau penarikan iuran. KHDPK niku gratis pengolahan, Pak. Tinggal mengajukan teng CDK kalau memang KHDPK sudah jalan. Karena banyak kasus LSM ataupun orang-orang yang berusaha masuk ke dalam wilayah niku nyuwun duit tok mayune digawe foya-foya. Jadi saya mohon, kalau misalnya ibu ketua LMDH mengumpulkan KK KTP, oke, itu sebagai pendataan anggota. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya jenengan dikasih tahu bayar sekian untuk sertifikat tanah hutan, itu jangan mau, Pak. Karena tanah hutan bagaimanapun milik negara, bukan milik kita. Kita niku mek dikongkon ngelola. Masalah mangke ada sharing produksi, ada sharing apa, itu sudah jadi kewajiban kita sebagai kita niku disukani sesuatu yang memang bukan hak kita, kita disuruh garap. Toh nggih hasilnya nggih jenengan piyambak. Kan ngoten nah, nggih? Jadi saya minta tolong sosialisasi ini jangan hanya tentang jangan ikut perhutani atau jangan ikut KLHK, mboten. Sami-sami KLHK dan perhutani niki sami-sami pemerintah. Nggih. Dan ojo sampai terkesan bahwa disi-disian boleh gak disi-disian gak oleh KHDPK, mboten. KHDPK itu sudah diplot mulai dari Banten sampai Jawa Timur, itu sudah diplot 1,1 juta niku dibagi dengan berbagai pertimbangan, mboten disik-disian. Nggih, sampun sak cekap samonten. Monggo. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya, monggo. Yang perlu kami sampaikan, mohon izin, terkait regulasi masalah PS. Mohon maaf, di sini untuk Banyuglugur itu sebenarnya LMDH-nya, ketua LMDH ini sudah mengajukan untuk waktu itu program PS. Kalau saya tidak salah, saya masih baru-baru di sini. Tahun 2020. Ya, saya sudah mengajukan. Kenapa sampai saat ini? Karena rentetan pengajuan PS, baik skema Kulin KK maupun IPHPS, ini begitu dikirim data kita ke sana, ini akan ada turun dari Kementerian LHK untuk melakukan verifikasi. Mohon maaf Bapak-bapak, pernah saya sosialisasi di rumahnya Bu Ketua LMDH, saya menyampaikan saya pelaku utama pendampingan penyerahan SK IPHPS tahun 2016-2017 oleh Pak Jokowi di Probolinggo Praniwetan. Saya pelaku utama karena pada saat itu saya menjabat sebagai
KSS PHBM KPH Probolinggo. Saya selama 3 bulan mempersiapkan, selalu siang malam saya bersama Kementerian LHK melakukan verifikasi. Ingat, yang menjadi anggota pemegang SK, ingat tanda kutip, bukan SK, bukan sertifikat, tapi SK. Itu satu, pemilih verifikasinya dari kementerian. Satu, betul-betul warga itu adalah masyarakat desa itu yang diajukan, tidak boleh dari luar desa. Itu satu. Nomor 2, betul-betul petani yang membutuhkan. Kalau seumpama ada pegawai, itu langsung dicoret. Atau ada masyarakat yang mengajukan, ternyata dia sudah usahanya sudah punya toko, punya kendaraan, itu dicoret. Nggak boleh. Jadi memang betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Itu waktu itu PS. Lah, kenapa pada 2000 kita mengusulkan sampai saat ini belum ada tindak lanjut? Karena ada regulasi lagi yang nantinya akan diluncurkan, ya KHDPK ini. Kenapa? Karena KHDPK ini yang ditetapkan KHDPK itu langsung pemantauan, dan yang akan mengelola adalah Kementerian LHK. Yang di luar KHDPK ini adalah kewenangan perhutani, maka sehingga perhutani pun sudah menyiapkan skemanya. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak tadi, dan itu semua sama. Tidak ada, mulai dari awal juga dari PS itu tidak ada janji kamu kumpulkan nanti jadi sertifikat, jadi apa, itu tidak ada. Jadi murni sama seperti bapak-bapak yang melakukan sejak dulu. Apa pernah hutan ini dikerjakan mulai dulu, saya yakin bapak-bapak tidak ada gangguan. Ini pemerintah mengusahakan bagaimana supaya ada legalitasnya. Ingat, tanah perhutani itu hanya selaku hak pengelola, bukan yang punya tanah. Yang punya tanah itu adalah Kementerian LHK. Jadi saya minta untuk program KHDPK, kami sampaikan di sini, secara resmi perhutani itu belum menerima pelimpahan itu. SK memang sudah diterbitkan, tapi lokasinya belum tahu di mana. Jadi itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tinggal 2 menit. Siap. Terima kasih, waktu tinggal 2 menit. Ini diskusinya hidup. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Mbak yang dari Batu. Kenapa tadi saya bilang KTH? Jenengan bilang mau LMDH atau KTH sama saja. Sama saja kalau cuma untuk mengelola tanah di hutan. Cuma kalau untuk mengakses bantuan, LMDH itu tidak bisa. Buktinya di Kabupaten Situbondo yang dapat bantuan pupuk bersubsidi itu kita mengatasnamakan KTH, ya Mbak. Petaninya tetap petani yang ada di sini, cuman kita mengatasnamakan KTH untuk memasukkan petani-petani ke RDKK, karena kalau tetap LMDH tidak bisa masuk ke RDKK. Itu yang pertama. Terus tadi saya sudah sampaikan, Bapak KPH, utamanya masyarakat setempat terutama yang sangat tergantung kepada hutan. Bukan tidak boleh dari jauh, dari Surabaya, dari Jakarta, bukan tidak boleh. Kalau jenengan punya HP, nanti linknya, pidatonya Dirjen yang terbaru saya kirim. Yang terbaru itu Dirjen.
Yang terbaru saya kirim ke jenengan. Minta maaf, bukan saya menganggap jenengan informasinya lambat, enggak. Cuma yang boleh bekerja sama bukan hanya koperasi, PT boleh, ya kan? CV boleh, UD boleh, terus unit usaha boleh. Jadi bukan hanya koperasi di sana yang bisa bekerja sama dengan KKP. Jadi ada PT, ada CV, ada UD, orang kaya yang punya modal juga bisa masuk di sana, boleh dimasukkan, boleh. Jadi koperasi juga boleh. Jadi bukan hanya koperasi saja. Tapi kalau KHDPK ini benar katanya Bapak KPH, ini belum diterapkan, cuma dirancang. Cuma Dirjen sudah menyatakan tempat-tempat yang mengusulkan perhutanan sosial atau Kulin KK selama 1 tahun akan bertransformasi kepada KHDPK secara otomatis. Dan yang maksudnya 1 tahun itu bukan begitu, Pak. Jadi mohon maaf, Mbak, mohon maaf. Ya, saya hargai pendapat jenengan. Mohon maaf, saya minta nomor HP-nya, saya kirim linknya. Yang saya sampaikan ini pidatonya Dirjen. Pidatonya Dirjen. Ya. tapi gini loh Pak, walaupun KKPP saya sudah terima, draft KKPP yang akan diserahkan kepada apa itu namanya kesatuan juga. Gini, tetap dengan PP. Mbak, karena kami waktunya 2 menit dibatasi, jenengan sama saya nanti. Ya, jenengan sama saya nanti karena kami dibatasi oleh moderator 2 menit. Jenengan sama saya langsung, saya tunjukkan pidatonya Dirjen biar jenengan lebih paham, ya. Begitu. Seluas-luasnya sampai malam enggak apa-apa. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dinas Kehutanan, kebetulan penyuluh. Dulu penyuluh pertanian. Motivasi Pak kepada kami semua karena Pak LMDH Pak tak boleh butok Pak. Dari mencarana. Sangat itu. Ya tore. 5 menit sebentar lagi kami tutup, kami juga akan ke Lubawang nanti. Sakalangkong. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, Bapak Babinsa, ya, Bapak Katimas, Pak Asper, teman-teman, barangkali juga ada dari rekan-rekan pers ini, LMDH, Pak Jarno, ya, siap. Kenal lagi dimin Pak dan gula pagi, tak batu minyak sekenal Maulana. Nyama gula Eko Suryono, asal dari Ketah, Kecamatan Suboh, pekerjaan mangken, nikah penyuluh kehutanan Dinas Provinsi Jawa Timur. Oke. Nyawana seporah dan gula terbilang tamu tidak diundang. Dek. Bapak Ibu, boten gula alhamdulillah pada kegiatan seperti ini, sosialisasi tentang masalah perhutanan sosial. Rupa-rupana tantretan masyarakat Banyuglugur sangat antusias untuk mempersiapkan diri menyambut kebijakan dari pemerintah, baik itu yang P9 pengelolaan perhutanan sosial tahun 2021 sareng SK 287 terkait dengan masalah KHDPK. Nikah kita tetapkan, betul katanya Mbak tadi ya, masih belum ya, masih belum, macet kan masih belum Bapak. Boten kula tibi nikah di dinas itu masih menunggu untuk kemudian nikah akan di breakdown barangkali Pak ya. Masalah luas, rapah, nang eka emah, nikah kita unik Pak. Tapi yang jelas betul katanya Mbak tadi, itu se-Indonesia 1 juta berapa gitu ya, hektar. Tetapi Jawa Timur itu rupa-rupanya kebagian 500 berapa gitu ribu hektar ya.
untuk hutan produksi 286 kalau nggak salah, itu yang akan di KHDBK kan ya, untuk hutan lindung 200 berapa gitu. Nah, ini kah luas Pak. Jadi makin ya kita pakai bengal istilahnya, karena makin yang Probolinggo, Banyuglugur oleh senapah nih kita oning ki. Untuk yang Bondowoso kawasan ini juga tak oning. Nanti ini sepertinya harus KPH. Artinya mun masuk ke kelompok tani hutan Bapak, ini ada regulasi Pak, beda aturna Pak. Ada di Permen LHK 89 tahun 2018. Ini kelompok tani hutan nantinya akan menjadi binaan Dinas Kehutanan Provinsi sesuai peraturan Sepon Berdega Desa. Ya maaf Bapak, kami sedikit luruskan bahwa satu KTH kelompok itu syaratnya anggotanya minimal 15 orang. Tuh. Dan itu harus di SK oleh kepala desa. Kak Dito, Mela Kabupaten Gula sareng Pak Sum menyiapkan diri nanti tentunya terkait dengan masalah transformasi Kak Dito. Oke, transformasi Kak Dito dari LMDH ke KTH Pak Sum ya. Nanti kita inisiasi, kita mempersiapkan diri untuk menjadi KTH. Dan ini nanti akan terregister di Dinas Kehutanan Provinsi, punya nomor nanti. Nganika Pak. Dan itu nanti ada penilaian secara berkesinambungan terkait dengan masalah akses kelembagaan, ya, akses kelola usaha, juga akses kelola kawasan. Nikah berena kelompok tani hutan. Karena benih caan gula Pak, caan Bu Menteri, karena aturna nengkasa tentang masalah masalah kelompok tani hutan Pak Kadisa P89 tahun 2018. Detin betul gula Kadinto menampil sobung Jawa tak bengal betul. Takut eja boleh aki Pak Kadisa. Salah satu Kak Dinto, ya mari masyarakat, pesan dari Pak Toto tadi itu, harapan kami ini nanti tahanan nikah ada aturan ki Pak, cara menanam, cara ngelola ada aturannya. Beda juga juna, bejo EPTS-nya ada persentase. Dan ini nanti Bapak ada monitoring berkelanjutan. Insya Allah jangka waktunya ketuban tahun Pak. Jadi kan setahun ada tim UNEF. Alhamdulillah di sini sudah ngajukan Bapak ya, sudah ya dulu ya. Sebelum di Virtek, belum ya. Kita bersabar Jimin, sambil menunggu di Virtek oleh tim Pokja pusat ya. Itu nanti akan menentukan manakala kawasan itu sudah tutupannya itu kurang dari 10%, itu masuk ke IPHBS. Tapi seumpama Kadisa misalkan di atas 10%, itu mungkin ke kulit kakak. Kadisa Pak. Detina kami sifatnya yang anak karek sepo minta Pak. Minta anu kok Pak. Perkara dikiwi Bapak Ibrin, minta kelampi sarung songkok perak Ibrin songkok melolong. Ki terima Pak, coba kasa saya beri ketika itu. Ki sabar Jimin panjenengan, aktivitas pun silahkan, pesannya tolong jaga tanaman. Saya juga di siapa, tolong jaga Ki. Kadito merupakan juga bagian dari sumber kehidupan panjenengan. Ki kerana di Batan Gula sementara cukup sekali itu bisaos. Nanti kalau sudah KTH wilayah Banyuglugur nikah adalah wilayah Negula juga Pak. Gula geruah Banyuglugur jadi Banteng Sibur Malang Besuki. Foto Pak. Foto bisa Pak Bimbian Pak. Nostalgia ya Pak. Foto aki Pak. Foto aki. Gula nikah mungkin orangnya CDK Pak Toto ya. Dinas Kehutanan itu ada 10 CDK se-Jawa Timur, dan kebetulan Situ Bondo itu ikut gabung dengan CDK wilayah Banyuwangi. Kantornya di Banyuwangi Bapak. Aduh, yes. Di Jalan Mawar kantornya. Oh enggak, itu Wilker Pak. Itu Wilker. Wilker adalah yang di tiap kabupaten itu Wilker Situ Bondo.
Sip. Oke. Kira dari boten kula sementara cukup saged ditopi saos. Kurang Mama saya ngasih buat kenal aja. Mari nih kamu mari nih kembali. Nyonya maaf manakala ada tutur kata saya tak pati sopan, sikap atau segala sesuatunya betul kula manusia biasa tidak lepas dari salah. Diakhiri wallahu fiqil muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sahabat kita juga yang baru pulang dari warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kecamatan Banyuglugur yang saya hormati, Bapak dari BKPH Probolinggo Timur yang saya hormati, Bapak dari pengurus KUP dan PLM Dia Situbondo, dan Bapak dari JDK yang hadir juga, dan teman saya yang dari PLM Dia Jawa Timur. Begini Bapak sekalian, kita sebenarnya ranah ngomongnya itu ranah peraturan dan perundang-undangan. Nah, kita itu semua yang di sini, baik bapak-bapak dari masyarakat maupun dari buruh tani, itu merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan baik yang berlaku dan maupun yang akan diberlakukan. Jadi kita tidak bisa keluar dari situ. Nah, kemudian Bapak sekalian, nanti sebenarnya perhutanan sosial ini adalah bagian dari KHDPK sebenarnya. Nah, nanti sebenarnya sosialisasinya adalah perhutanan sosial itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Perhutanan sosial itu pada dasarnya melegalkan, diberikan legal panjenengan dengan SK kementerian untuk terlibat mengolah di dalam kawasan hutan. Sampai sekarang pun jenengan itu belum ilegal Pak, belum legal, masih legal. Artinya tidak resmi menurut versi peraturan dan perundang-undangan negara. Kalau versinya bahwa perhutani asalkan oke, ikut, sah, karena yang memiliki hak izin sementara ini adalah perhutani. Tetapi secara peraturan perundang-undangan itu jenengan itu ilegal. Nah, supaya legal diakui secara hukum negara, jenengan harus ikut perhutanan sosial. Sebenarnya konteksnya seperti itu, jangan diperdebatkan. Kami tahu peristiwa yang di atas itu seperti apa, yang di tengah seperti apa, yang di bawah seperti apa, itu kami tahu Pak. Tanggal 15 kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden Jokowi, bukan sombong Pak, untuk didengarkan seperti apa sebenarnya di Tapak tanggal 15 Juni kemarin. Nah, hanya saja kita ngomongnya versi peraturan perundang-undangan. Maka jenengan kelompok petani hutan harus mempersiapkan diri Pak. Kalau nanti hutan itu menjadi KKP, oh saya harus begini. Kalau di KHDPK, oh saya harus begini, begitu loh Pak sebenarnya Pak. Posisinya itu seperti itu. Jenengan juga harus siap. Oh kalau ditetapkan KKP, oh berarti saya harus bentuk koperasi. Oh kalau di KHDPK, oh berarti saya harus mengajukan perhutanan sosial. Sebenarnya ini mempersiapkan itu. Karena apa? Yang ditangguhkan Mbak tadi yang tadi Malang itu betul. Manakala nanti itu dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahasanya adalah sertifikasi lahan hutan. Pada hari itu adalah hanya untuk memberikan panjenengan hak kelola, bukan memiliki tanah hutan. Itu sebenarnya Bapak sekalian. Ini catatan untuk semuanya agar diperhatikan Bapak. Dan selama proses ini tidak boleh melakukan pelanggaran kehutanan Pak. Menebang pohon pun tidak boleh. Tapi lek ngresik-ngresik arepe nandur empon-empon, nandur jagung dibolehkan ya Pak? Pak Perhutani ya. Nah, itu. Oke? Titip saya itu Pak, saya akan mengawal dan memfasilitasi. Nah, kebetulan kami dari pusat yang ditugaskan untuk mengawal proses ini. Baik yang KKP maupun yang KHDPK, kami kawal ketat. Yang KKP harus bagaimana LMDH transformasinya,
yang ke KHDBK harus bagaimana. Jangan dipelintir-pelintir lagi. Kami tahu semuanya dari pusat sampai lapangan, kami tahu Pak, gitu ya. Jangan diceritakan hal yang tidak benar, gitu ya. Kami luruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang waktunya dibatasi. Tapi jangan puas. Panggil lagi kami. Kami siap datang ke rumah Anda. Oke? Kadi macam panjenengan di atas gunung, oke, tidak ada masalah. Pak Camat juga sudah siap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara yang sangat menarik ini mudah-mudahan barokah bagi kita. Dijabah untuk kemaslahatan umat Situbondo Kota Santri Pancasila. Dari saya, marilah kita akhiri dengan pembacaan doa dengan membaca surat Wal Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Illal ladzina amanu wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Illal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Matur sakalangkon korang gopot nyokon sapura billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Foto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah kesediaan para bapak